Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kesya Nuraila. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori-teori komunikasi guna menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah teori-teori komunikasi. Baik, langsung saja ke teori yang pertama. Teori yang pertama yaitu ada teori interaksi simbolik. Nah, teori itu menjelaskan bahwa perilaku manusia itu muncul dari makna yang dia berikan terhadap sesuatu. Nah, makna ini itu tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi dibentuk melalui interaksi sosial dan bisa berubah tergantung situasi. Contohnya, ketika kita tersenyum kepada teman kita, ketika suasana hatinya baik, dia akan menafsirkan senyum kita itu senyum tulus, senyum yang ramah. Akan tetapi, ketika suasana hatinya sedang tidak baik, bisa saja dia menafsirkan senyum kita itu sebagai senyum yang sarkas. Nah, teori yang kedua yaitu teori penetrasi sosial. Nah, teori itu menjelaskan bahwa hubungan manusia itu berkembang dari yang awalnya dangkal menjadi lebih dalam melalui self-disclosure. Nah, proses ini itu proses pembukaan diri. Jadi, ketika lebih banyak hal pribadi yang kita bagi, maka hubungan akan semakin dekat. Contohnya ketika kita berkenalan dengan teman kita saat kita masih mahasiswa baru. Saat berkenalan, kita akan berkenalan hal-hal dasar seperti nama, alamat, dan sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu dan kita sering bertemu, maka komunikasi kita akan berkembang ke hal-hal yang lebih pribadi seperti seputar kuliah, keluarga, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kita menjadi lebih dekat. Nah, teori yang ketiga yaitu teori pertukaran sosial. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa hubungan itu sebagai pertukaran. Orang akan berinteraksi untuk mendapatkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Jadi, jika dalam sebuah hubungan dianggap lebih banyak rugi, maka seseorang itu cenderung akan meninggalkan. Contohnya, ketika mahasiswa bergabung dengan organisasi, dia akan aktif ketika merasa kinerjanya dihargai dan ketika dia merasa mendapat keuntungan seperti relasi dan sebagainya. Sebaliknya, dia akan cenderung mundur dari organisasi tersebut ketika merasa beban kerjanya banyak, akan tetapi kerjanya tidak dihargai. Teori yang keempat yaitu teori jarum hipodermik. Nah, teori ini tuh mengemukakan bahwa audiens itu bersifat pasif, sedangkan media memiliki kekuatan yang sangat kuat terhadap audiens. Jadi, isu dari media itu seperti disuntikan langsung kepada pikiran audiens, dan audiens langsung menerima begitu saja tanpa mengkritisinya terlebih dahulu. Contohnya, ketika kita menonton iklan skincare yang menunjukkan perubahan kulit yang sangat signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kita langsung tertarik untuk membeli produk tersebut tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Yang kelima yaitu teori use and gratification. Nah, teori ini tuh kebalikan dari teori jarum hipodermik. Mengapa? Karena menurut teori ini itu audiens ini sangatlah bersifat aktif dan juga cerdas. Jadi, audiens ini bisa memilih media apa yang dia butuhkan sesuai dengan tujuannya. Misalnya, ketika kita membutuhkan hiburan, tentu saja kita akan membuka media hiburan seperti aplikasi TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita memilih media seperti buku pembelajaran ataupun lainnya. Yang keenam yaitu teori agenda setting. Nah, menurut teori ini, media itu bisa memilih isu apa yang seharusnya kita pikirkan. Artinya, media itu bisa menentukan prioritas isu melalui seberapa sering dan bagaimana isu itu diberitakan. Contohnya, ketika media terus-menerus menyoroti isu korupsi, otomatis kita sebagai audiens akan berpikir bahwa korupsi adalah isu yang sangat krusial. Padahal bisa saja ada topik lain yang mungkin lebih penting tapi jarang diberitakan. Teori yang ketujuh, yaitu teori kultivasi. Nah, teori itu menjelaskan bahwa paparan media, khususnya televisi dalam jangka panjang, itu tuh bisa menentukan cara pandang tertentu terhadap audiens. Akibatnya, persepsi audiens terhadap dunia nyata itu akan mirip dengan apa yang dia lihat di media. Contohnya, ketika seseorang terlalu sering menonton berita kriminal di televisi, bisa saja persepsi dia terhadap dunia nyata itu dia akan merasa berbahaya dan dunia itu sangat banyak angka kriminalnya. Padahal tidak selalu seperti itu. Yang kedelapan yaitu teori jaringan organisasi. Nah, teori ini tuh memandang organisasi sebagai jaringan hubungan. Jadi, setiap bagian dalam organisasi akan saling terhubung untuk berbagi informasi, bertukar sumber daya, dan saling berkolaborasi. Contohnya, ketika divisi humas berkolaborasi dengan media digital ataupun masyarakat
untuk meningkatkan reputasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasinya. Yang kesembilan yaitu teori informasi organisasi. Nah, teori ini tuh mengemukakan bahwa organisasi itu seperti sistem pemrosesan informasi yang fungsinya untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nah, ada 3 tahapan dalam teori ini. Yang pertama yaitu enactment atau memilah informasi yang relevan dari lingkungan. Yang kedua yaitu selection, yaitu menafsirkan dan memilah info yang paling penting atau yang paling relevan. Dan yang ketiga yaitu retention. Nah, itu menyimpan hasil interpretasi dari info tersebut untuk panduan di masa depan. Contohnya, ketika pandemi kemarin, pemerintah atau lembaga-lembaga seperti perusahaan itu menetapkan WFH, work from home, karena telah menafsirkan data kasus dan informasi dari pemerintah. Yang ke-10 yaitu teori medium. Nah, teori medium ini menyampaikan bahwa bukan hanya pesan apa yang disampaikan yang penting, tetapi melalui media apa pesan tersebut disampaikan juga sangatlah penting, karena media ini akan sangat berpengaruh terhadap persepsi audiens ketika menerima pesan. Contohnya, ketika kita berbicara langsung dengan teman kita dan dia akan mendengar intonasi, melihat ekspresi, tentu dia akan menafsirkan secara langsung bahwa misalkan kita tersenyum, dia akan menafsirkan bahwa kita tuh senang berbicara dengan dia. Berbeda ketika kita berbicara melalui WhatsApp. Nah, dia itu hanya membaca chat kita menggunakan nada dia sendiri tanpa melihat ekspresi kita. Jadi bisa saja dia berprasangka bahwa kita itu tidak ingin membalas chatnya. Yang ke-11 yaitu teori retorika. Nah, teori itu menjelaskan bagaimana cara menyampaikan pesan agar meyakinkan dan mempengaruhi audiens. Nah, Aristoteles sendiri itu menjelaskan bahwa komunikasi persuasif itu bisa berhasil bukan hanya ditentukan oleh isi pesannya, tetapi bagaimana pesan tersebut disampaikan dan oleh siapa pesan tersebut disampaikan juga sangat berpengaruh. Contoh, ada 3 unsur utama dalam teori ini menurut Aristoteles. Yang pertama yaitu pathos atau kredibilitas, yang kedua yaitu ethos atau emosi, dan yang terakhir yaitu logos atau logika. Nah, contohnya mahasiswa ketika presentasi dia menggunakan data penelitian, yaitu itu berarti bagian dari logos, dan dia menceritakan pengalaman yang relevan dengan data penelitian tersebut. Nah, itu berarti adalah pathos. Lalu dia berpresentasi dengan percaya diri dan menguasai materi. Nah, itu adalah bagian dari ethos. Nah, yang ke-12 yaitu teori social learning yang dikemukakan oleh Albert Banduri. Nah, Albert Banduri menjelaskan dalam teori ini bahwa manusia itu belajar dari mengamati, bukan hanya dari pengalaman semata. Nah, ada beberapa tahapan dalam teori ini. Yang pertama yaitu attention, di mana manusia memperhatikan role modelnya. Yang kedua yaitu retention, yaitu mengingat. Yang ketiga yaitu reproduction, mulai meniru. Dan yang keempat yaitu motivation, di mana manusia termotivasi untuk meniru, apalagi jika ada rewards. Contohnya ketika seorang mahasiswa sering menonton presenter di TV dan dia meniru gaya presenter itu berbicara saat dia presentasi di kelas agar dia terlihat keren dan profesional, sehingga mendapatkan feedback yang baik dari teman-teman audiens. Yang ke-13 yaitu teori SIP atau Social Information Processing yang dikemukakan oleh Joseph Walter. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa komunikasi melalui media digital juga bisa sedalam komunikasi secara langsung, asalkan memiliki waktu yang cukup. Nah, jadi meskipun tanpa isyarat nonverbal, manusia itu bisa menggantinya menggunakan teks, emoji, atau gaya bahasa. Contohnya ketika seseorang berkenalan melalui Telegram misalnya. Nah, dan mereka mulai berchatting setiap hari, sehingga mereka itu merasa dekat dan saling percaya satu sama lain, padahal mereka belum pernah bertemu secara langsung. Yang ke-14 yaitu teori strukturasi. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa struktur sosial seperti aturan atau norma dan perilaku manusia itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, manusia itu dibentuk oleh aturan, akan tetapi aturan tersebut juga bisa berubah seiring dengan perilaku manusia. Contohnya, ketika kita SMP, kita awalnya ada aturan yang tidak memperbolehkan siswanya untuk membawa HP ke sekolah.
Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan siswa juga membutuhkan materi dari media digital, maka peraturan tersebut berubah menjadi siswa diperbolehkan membawa HP untuk pelajaran yang dibutuhkan. Nah, yang ke-15 yaitu teori remediasi. Nah, teori itu menjelaskan bahwa media baru yang muncul itu tidak selalu datang sendirian. Media baru ini selalu mengambil ulang media lama dan mengubahnya menjadi bentuk baru yang lebih modern. Contohnya, dahulu itu ada media berita seperti koran yang dicetak dan dibagikan oleh tukang koran setiap harinya ke setiap rumah. Nah, sekarang itu tuh diambil ulang menjadi sebuah artikel. Struktur artikel ini mirip seperti koran, akan tetapi diubah menjadi lebih bervariasi dan juga berwarna dengan berbagai gambar. Teori yang ke-16 yaitu teori difusi inovasi. Nah, teori ini tuh menjelaskan bagaimana inovasi seperti ide, teknologi, dan produk menyebar di masyarakat melalui saluran komunikasi dalam waktu tertentu. Contohnya teknologi pertanian. Nah, teknologi pertanian itu biasanya diuji oleh kelompok kecil terlebih dahulu, dan ketika mereka menemukan teknologi yang berhasil, barulah teknologi tersebut akan disebarkan ke kelompok yang lebih besar. Nah, lalu selanjutnya teori yang ke-17 yaitu teori spiral of silence. Nah, teori itu menjelaskan bahwa seseorang ini akan cenderung diam jika merasa pendapatnya minoritas karena merasa takut diasingkan secara sosial. Akibatnya, pendapat mayoritas akan semakin kuat dan pendapat minoritas akan semakin tenggelam. Misalnya, ketika seorang mahasiswa di kelas dan dia ingin berpendapat atau ingin bertanya, tetapi dia merasa pendapat itu berbeda dari teman-teman yang mayoritas. Akhirnya, karena takut dia mendapat respon yang jelek, dia memutuskan untuk tidak jadi bertanya atau tidak berpendapat. Yang ke-18 yaitu teori social judgment. Nah, teori itu menjelaskan bahwa ketika menerima pesan, seseorang itu akan cenderung menilai sesuai dengan nilai awal mereka. Dan ada 3 area dalam teori ini. Yang pertama yaitu latitude of acceptance atau diterima, yang kedua yaitu latitude of rejection atau ditolak, dan yang ketiga yaitu latitude of commitment atau netral. Contohnya, seseorang yang memiliki sifat pro lingkungan dari awal ketika menerima kampanye zero waste akan cenderung menerima kampanye tersebut. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki sifat peduli lingkungan cenderung akan menolak kampanye zero waste karena dianggap bertentangan dengan nilai awalnya. Nah, teori yang ke-19 yaitu teori communication accommodation. Teori ini tuh menjelaskan bagaimana seseorang menyesuaikan cara berbicaranya untuk mencocokkan atau membedakan dirinya dari lawan bicara. Contohnya, ketika seorang mahasiswa berbicara kepada dosen, maka gaya bicaranya akan terkesan formal dan lebih sopan. Nah, ketika dia kembali berbicara dengan teman sebayanya, maka gaya bicaranya akan kembali santai ataupun gaul. Teori yang ke-20 yaitu teori media dependensi. Nah, teori itu menjelaskan pengaruh media terhadap seseorang akan semakin kuat ketika orang tersebut sangat bergantung terhadap media untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, atau otoritas sosial. Contohnya, ketika terjadi bencana sosial, masyarakat itu akan sangat bergantung terhadap media. Jadi, akibatnya apapun yang diberitakan oleh media itu akan sangat berpengaruh terhadap persepsi publik. Yang ke-21 yaitu teori dramaturgi. Nah, teori itu menjelaskan bahwa kehidupan sosial itu seperti panggung teater. Seseorang itu akan memiliki frontage atau diri yang ditampilkan di depan publik, dan backstage yaitu diri yang asli yang dia miliki di dirinya pribadi. Contohnya, ketika seorang mahasiswa berpresentasi, nah dia itu akan terlihat percaya diri, ceria, aktif, padahal aslinya dia bisa saja sedang merasa capek ataupun stres. Yang ke-22 yaitu teori konstruksi realitas sosial. Nah, teori itu menjelaskan bahwa realitas sosial itu dibentuk, bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Kita membentuk realitas sosial melalui interaksi, bahasa, dan kebiasaan. Nah, segala sesuatu yang dianggap normal, baik ataupun umum, itu dibentuk oleh kesepakatan bersama. Contohnya,
mahasiswa itu dimaknai sebagai seseorang yang berpendidikan atau berpengetahuan luas oleh masyarakat. Hal tersebut itu bukan ada dengan sendirinya, akan tetapi masyarakat mengonstruksi makna tersebut melalui komunikasi. Teori yang ke-23 yaitu teori framing. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa media itu bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi media juga bisa memilih bagaimana fakta tersebut disampaikan. Contohnya, ketika demo itu bisa diberitakan sebagai kerusuhan atau aksi menyampaikan aspirasi masyarakat, tergantung bagaimana media memframing atau membingkai berita tersebut ketika diberitakan kepada publik. Teori yang ke-24 yaitu teori agenda building. Nah, teori itu menjelaskan bahwa agenda media tidak muncul begitu saja, akan tetapi dibentuk melalui proses interaksi antara berbagai aktor seperti pemerintah, humas, kelompok kepentingan, organisasi ataupun media itu sendiri. Contohnya, sebuah humas dari lembaga itu membuat press release mengenai tentang beasiswa baru, lalu menghubungi jurnalis dan mengatur konferensi pers agar isu tersebut diberitakan oleh media. Dan yang terakhir, yang ke-25 yaitu teori kredibilitas sumber. Nah, teori itu mengemukakan bahwa pesan akan lebih mudah diterima jika sumbernya dianggap kredibel atau memiliki kejujuran, keahlian, dan memiliki reputasi yang baik. Contohnya, pesan mengenai kesehatan akan lebih dipercaya oleh audiens jika yang menyampaikannya adalah dokter ataupun tenaga kesehatan lain dibandingkan ketika pesan tersebut disampaikan oleh influencer biasa. Baik, cukup sekian penjelasan teori-teori komunikasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.